Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, masa depan bersama Yesus Kristus. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau kami sebentar hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati. Kami jadi berkat dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Masa depan bersama Yesus Kristus. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat 18. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat 18 dari versi AYT. Dikatakan demikian, jangan iri hati terhadap orang-orang yang berdosa, melainkan takutlah akan Tuhan sepanjang waktu. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus. Saudara, masa depan sungguh ada dan harapan saudara tidak akan putus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita tinggal, dunia ini memiliki satu kecenderungan untuk memberikan yang namanya penghargaan bagi orang-orang yang dianggap hebat, mewah, ataupun glamor. Ada semacam penghargaan-penghargaan yang diberikan. Bahkan banyak orang bahkan rela korupsi demi mendapatkan pengakuan bahwa dia orang yang luar biasa. Memaksa diri untuk kemudian memamerkan kemewahan-kemewahan demi mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari manusia. Dan seringkali itu menyusahkan. Saudara, sebagai orang percaya, kita diingatkan, ditegur untuk kita melihat dengan perspektif yang berbeda. Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebuah kerendahan hati, takut serta hormat kepada Allah. Masa depan saudara dan saya, jujur, ini kebenarannya, tidak ditentukan oleh penghargaan dunia. Masa depan saudara dan saya ditentukan oleh rencana dan janji Tuhan. Pandangan dunia, mungkin kita bukanlah orang yang mendapatkan pujian ataupun pengakuan karena prestasi, karena kekayaan dan lain-lain. Bahkan hidup kita yang baik dalam Kristus seringkali mendapatkan celaan dan ejekan. Namun sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu tergoda oleh karena tawaran-tawaran dunia ini, oleh karena kemewahan dunia ini. Karena kita memiliki pandangan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Kita meyakini bahwa masa depan kita
itu sudah ada. Dan masa depan kita ditentukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Keyakinan atau iman akan membebaskan kita dari kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi standar dan pengakuan dunia. Saudara, berapa banyak orang akhirnya melakukan hal-hal konyol hanya karena ingin memenuhi standar dunia. Berapa banyak orang bahkan melakukan hal-hal yang tidak logis, tidak masuk akal. Ya, hanya karena untuk mendapatkan iPhone contoh. Hanya karena untuk mendapatkan pengakuan, dia melakukan hal-hal yang konyol, yang tidak masuk akal, demi memenuhi standar duniawi. Dan saudara, itu mengerikan saudara. Berapa banyak kita baca di media, jual organnya demi sebuah handphone. Ya, tidur sana sini demi mendapatkan kasih sayang. Apalagi saudara, tipu sana sini hanya untuk mendapatkan pengakuan dengan membeli sana sini, dengan memakai barang-barang branded. Dia tipu sana sini banyak orang. Jadi untuk memenuhi standar dunia, dia lakukan itu. Dan saudara, kita jauh lebih tinggi daripada itu. Kita harus berfokus kepada kerendahan hati. Kita harus berfokus kepada takut akan Tuhan. Kita harus berfokus kepada takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Kita harus mengetahui, menyadari bahwa Tuhan melihat setiap langkah-langkah kita. Dan janjinya bagi kita tidak akan pernah putus. Dia tidak pernah lalai dengan janji-janjinya. Masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah masa depan yang penuh dengan berkat, kemuliaan, jauh melampaui apa yang dapat diberikan dunia ini. Jadi saudara, waktu kita taat kepada Tuhan, waktu kita menyenangkan hati Tuhan, maka keberhasilan, janji, berkat yang kita terima jauh melebihi dari dunia tawarkan. Berapa banyak orang dia hidup dalam dunia ini, keduniawian. Dia rela melakukan apapun, kecurangan apapun, hanya demi popularitas, hanya demi uang. Akhirnya apa saudara? Tidak punya ketenangan, tidak punya damai sejahtera, karena kepikiran, karena dikejar-kejar, utang dikejar utang, dikejar ini segala macam, karena tidak hidup berdasarkan standar firman. Dia hidup berdasarkan standar dunia, bukan standar yang Tuhan taruh. Aku berdoa setiap saudara yang mendengarkan ini, saudara dalam hidup ini, saudara punya masa depan yang baik di dalam Yesus Kristus. Jangan khawatir, jangan melakukan hal-hal yang konyol, jangan melakukan hal-hal yang membawa kepada pelanggaran, jangan melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Untuk itu saudara, percayalah, masa depan yang indah ada di dalam Yesus Kristus. Dia jadi jaminan, bahkan penuh dengan damai, sukacita waktu kita bersama melangkah dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan ini, masa depan mereka sungguh ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan masa depan mereka kalau Tuhan yang menyertai. Untuk itu, kami sebagai orang percaya, yang kami andalkan bukan relasi kami, yang kami andalkan bukan kekuatan kami, bukan sekedar kepintaran kami, tapi yang kami andalkan, the one and only, satu-satunya, hanya Yesus Kristus saja, Tuhan Juru Selamat kami.
Kami percaya masa depan kami sungguh ada dan sungguh indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.